Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Talitat Hajina BR Setepu dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Angkatan 2020, ingin menjelaskan mengenai manajemen anak babi yang baru lahir dalam mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Topik pembahasan kita adalah induk babi yang akan melahirkan, proses melahirkan, penanganan, dan tata laksana kepada anak babi yang baru lahir. Yang pertama adalah induk babi yang akan melahirkan. Umur kebuntingan pada babi adalah 115 hari atau sama dengan 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Gejala klinis yang tampak adalah induk akan menjadi gelisah, membuat semacam sarang, dan nafsu makan menurun. Lalu, tindakan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memindahkan induk ke kandang yang lain seminggu sebelum melahirkan. Yang kedua adalah proses melahirkan. Induk babi yang akan melahirkan melalui 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Yang pertama adalah stadium persiapan. Induk akan merasa gelisah, ambing mengeras, mengumpulkan sarang, vulva membengkak, keluar lendir, dan perut menurun. Yang kedua adalah stadium bukaan. Pada stadium ini, induk akan gelisah, uterus mulai berkontraksi, induk tidak mau makan, dan sering berbaring. Yang ketiga adalah stadium pelepasan. Kelahiran 1-2 jam, janin terdorong keluar dengan keadaan induk berbaring. Jika terjadi penundaan, harus dilakukan injeksi. Yang ketiga, anak babi yang baru lahir. Untuk anak babi pada umur 3-10 hari adalah masa kritis, sehingga diperlukan beberapa cara penanganan, yaitu dengan mempersiapkan kandang yang luas, bersih, dan memiliki suhu yang pas agar anak babi yang baru lahir tidak merasakan kedinginan. Lalu, anak babi harus mendapatkan kolostrum dari induknya. Yang keempat adalah tata laksana anak babi yang baru lahir. Pertama adalah memotong tali pusar. Tali pusar harus dipotong setelah anak babi dilahirkan karena tali pusar tidak dibutuhkan dan merupakan bagian berbahaya yang dapat menjadi jalan masuknya bakteri yang menginfeksi anak babi tersebut. Cara memotong tali pusar ini adalah dengan cara mengikat tali pusar 2 cm dari pangkal dengan seutas benang kecil untuk meyakinkan tidak adanya bahaya yang disebabkan oleh pendarahan melalui arteri ke tali pusar, lalu potong dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Oleskan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya adalah memotong gigi. Gigi anak babi harus dipotong karena anak babi memiliki gigi yang tajam sehingga disebut gigi hitam, gigi jarum, dan gigi serigala. Gigi tersebut harus dipotong karena lebih menimbulkan kerugian untuk peternak. Gigi anak babi yang tajam dapat menyebabkan luka pada puting susu induk, dan luka tersebut dapat menjadi jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Cara pemotongan gigi tersebut dengan cara pegang kuat anak babi dengan 3 jari, menahan rahang, dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan cara berlawanan, lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Kemudian dengan alat pemotong gigi, potong gigi di atas gusi, hindari pemotongan gigi sampai dasarnya, dan jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Selanjutnya adalah memotong ekor. Anak babi kerap menggigiti ekor dan ini menjadi masalah hampir di semua peternakan babi. Pemotongan ekor harus dilakukan secara rutin kepada anak babi yang baru lahir.
Panjang ekor yang dipotong biasanya tidak sampai pangkal, namun hanya 2/3 bagian saja. Pendarahan yang terjadi semakin minim jika digunakan beberapa alat yang tumpul. Yang keempat adalah mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan anak babi bersama induknya agar dapat menyusui dan mendapatkan ASI pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis bagi anak babi dan memiliki fungsi menjadi sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Yang kelima, penyuntikan zat besi. Dalam air susu induk babi, zat besi yang terkandung sangat rendah, dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi yang terbatas dan hanya mencukupi kehidupan 7 hari. Jika kekurangan zat besi, akan menjadi anemia. Anemia akan menjadi masalah serius bagi anak babi. Sehingga pemberian zat besi dianjurkan ketika anak babi berumur 3 hari dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan jika disuntikan sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan diyakini dapat meningkatkan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah penitipan babi dan makanan buatan. Penitipan anak babi biasanya dilakukan jika terjadi kematian pada induk babi atau tidak dapat menyusui dikarenakan jumlah anak babi yang terlalu banyak. Anak babi dapat dipelihara dengan berhasil jika mendapatkan kolostrum dengan jumlah yang cukup. Penitipan adalah pemindahan dari satu induk ke induk yang lain dalam suatu kelompok bibit. Penitipan dapat berhasil jika induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan pada waktu 48 jam setelah lahir. Cara agar induk bisa menerima anak titipan itu adalah dengan menyatukan anak dari induk dan anak babi titipan dalam satu kotak selama 1-2 jam setiap anak itu tidak menyusu dan akhirnya mereka memiliki bau yang sama. Selanjutnya adalah pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor seperindukan harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dan pengafkir, dan ketegasan menyeleksi bibit pengganti. Pemberian tanda dan nomor bisa dilakukan dengan ear tag, memotong daun telinga atau dengan mentato, cap bakar, pemberian nomor, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kastrasi dan kebiri. Kastrasi adalah pengambilan kelamin utama dari pejantan yang baik dilakukan pada umur 2 minggu karena pada umur ini anak babi masih mudah ditangani, shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat kandang menyusu lebih bersih daripada kandang berternak. Kastrasi pada anak babi bertujuan agar daging babi tidak berbau dan untuk mencegah adanya individu yang tidak diinginkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.